Suatu program berupa pengalaman hidup yang nyata dan luar biasa bersama Tuhan Yesus. Untuk memberi kekuatan, jawaban, dan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Inilah dia, menjadi saksi, persembahan GBI Crown Palace. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam ini kita berjumpa kembali dalam program Menjadi Saksi. Satu program berupa pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus untuk memberikan penghiburan, kekuatan, jawaban, bahkan jalan keluar bagi mereka yang membutuhkannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hadir malam ini bersama-sama dengan kita Bapak Dr. Ricky. Panggil Dokter Ricky aja ya, dengan Dokter Janet. Gitu. Menarik sekali saudara, malam ini spesial karena suami istri ini pasangan ini dua-duanya dokter. Saya akan menggali seperti apakah ya suami istri yang sama-sama dokternya itu. Apakah penuh dengan keruwetan? Apakah penuh dengan hal-hal yang menarik? Kita akan gali bersama-sama. Nah sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih buat malam yang indah ini, kami boleh kembali dalam program Menjadi Saksi. Terima kasih Engkau hadirkan Tuhan Dr. Ricky, Dr. Janet bersama-sama di tempat ini untuk mereka boleh membagikan pengalaman hidup mereka sebagai dokter. Kami percaya pengalaman ini kami butuhkan. Dan biar itu menjadi kekuatan, penghiburan, dan jawaban buat setiap mereka yang sedang mengikuti program ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba juga yang boleh memandu, yang boleh bertanya malam ini. Terima kasih kami serahkan acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Pak Dokter dan Bu Dokter, saya panggil Bu Dokter dan Pak Dokter atau Dokter Ricky dan Dokter Janet. Saya sengaja undang berdua karena terlintas di pikiran saya ada kepo-kepo gitu. Saya pengen tahu rumah tangga dokter itu seperti apa. Maksud saya ya kalau suami istri yang dua-duanya dokter. Kalau cuma salah satu saya sudah pernah tahu. Nah ini kepo. Mungkin juga yang sedang mengikuti ini, jemaat yang sedang mengikuti juga kepo-kepo gitu ya. Rumah tangga kalau dua-duanya dokter itu seperti apa? Karena dokter itu kan dikenal sibuk gitu ya. Sibuk, sulit gitu ya. Nah itu kita pengen menggali. Nah saya mau tanya dulu nih ya, boleh ceritakan dengan jujur. Ini gimana ketemunya nih bisa sampai jadi, kisah percintaannya gimana kok? Ketemunya ceritanya lucu sih Pak sebenarnya. Lucunya gimana? Lebih bukan romantis tapi lucu. Gimana lucunya? Gimana? Jadi ceritanya kan saya udah kerja lama nih di Panti Wilasa Dr. Cipto. Kan saya kebetulan bekerja di sana. Itu masih jomblo itu? Masih jomblo. Tahun kapan itu? Tahun 2016. Oke. 2016 saya kerja di Panti Wilasa sebagai dokter umum, dokter jaga di IGD. Terus Janet itu sebagai dokter koas, dokter muda. Koas. Ya. Koas di Panti Wilasa. Koas di Panti Wilasa. Dokter muda itu kan ada praktek sebelum jadi dokter. Kebetulan Janet dapatnya di rumah sakit saya, tempat saya bekerja. Awalnya malah nggak ada suka sama sekali Pak. Awalnya penasarannya karena saya ngomongnya kenceng, dia maksudnya ngomongnya bisa nggak ada suka itu pernah melihat dalam pandangan pertama? Jadi bukan pandangan pertama, suara pertama kayaknya. Oh suara pertama. Di mana itu? Di kantin? Di IGD, di IGD. Apa di itu kamar mayat? Di IGD. Oh di IGD. Instalasi gawat daruratnya. Instalasi gawat daruratnya. Dengar suara gitu.
Iya. Suara apa? Kok ada suara koas kenceng banget, terus dia juga ada suara dokter kok kenceng banget. Saya kan orang Jakarta ya Pak, jadi saya tuh nggak familiar sama keadaan di Jawa Tengah gitu ya. Jadi pas hari pertama saya jaga itu, saya jaga sama Dokter Riki. Nah, pas ada pasien itu suaranya tuh lantang banget, lalu medok gitu Pak. Jadi saya kaget, itu dokter siapa ya, kok kayaknya galak ya, suaranya lantang terus medok ya, lucu gitu. Gitu ceritanya gitu. Terus lama-lama jadi waktu mendengar suara pertama itu mendengar suaranya dulu gitu? Iya, dengar suaranya dulu Pak, belum lihat orangnya. Belum Sebel nih siapa sih koas suaranya kenceng banget. Kalau tanya-tanya ke pasien, dia juga sama. Dokternya siapa? Dokternya Kok siapa kayaknya ya? galak banget gitu. Oh, jadi kesan pertama galak. Kesan pertama galak. Nah, Terus lambat laun kan pernah satu kejadian tuh saya mau ngerujuk itu ngirim pasien. Ngirim pasien dari rumah sakit saya ke rumah sakit lain, naik ambulan. Nah, naik ambulan kebetulan saya yang bertugas di belakang, diminta untuk bantu mengantarkan pasien. Terus koasnya dia yang ikut, dokter mudanya dokter Janet yang ikut. Terus dari situ dia yang nyeletuk begini, Dok, Facebooknya apa gitu. Jadi ceritanya yang fall in love duluan siapa nih? Jujur. Ini dulu apa dia dulu? Hah? Saya tuh, ya dia bukan tipe saya ya Pak. Ya, maksudnya. Kok bisa bukan tipenya? Saya tuh sukanya kan cowok yang romantis gitu ya Pak, yang so sweet gitu. Terus dia tuh kan kaku orangnya Pak. Terus serius gitu orangnya. Jadi bukan tipe saya. Tapi itu benar tadi. Dia ngomong dia ngomong benar. Kamu minta Facebooknya apa gitu? Karena itu kan tadinya kan saya duduk di belakang Pak, dia duduk di depan. Ya karena ambulan itu kan jaraknya agak jauh ya, depan sama belakang. Kan ada yang buat bed pasien itu. Jadi saya tuh nggak tahu yang di depan siapa. Ya pokoknya saya fokus jagain pasien gitu. Begitu turun di rumah sakit tujuan, loh kok dokternya dia. Nah, terus sama perawat gini, pasiennya udah turun tuh, kamu duduk depan gitu. Jadi di ambulan kan settingnya tuh supir terus 2 orang bisa duduk gitu. Jadi ya udah saya duduk depan. Saya duduk depan sebelahan sama Dokter Riki. Saya daripada ditanya-tanya, kan dia galak ya, nanti ditanya-tanya pelajaran saya nggak bisa jawab, mending saya main handphone Pak. Jadi saya main handphone, saya buka Facebook, saya lihat sebelah, oh dia juga buka Facebook, gitu, biar deket, barangkali dibantu ujiannya gitu. Dok, Facebooknya apa gitu Pak ceritanya. Tapi itu jujur udah jatuh cinta belum tuh? Belum, minta Pak. yang benar. Benar. Belum Pak. Belum benar, itu cuma karena motivasinya supaya nanti ujian dibantu. Iya, tapi nggak dibantu juga Pak. Ini jujur nih, yang jatuh cinta duluan siapa? Siapa ya? Bareng. Masa bareng? Tapi siapa dulu? Ada satu Siapa yang kejadian, mungkin saya ya Pak, karena ada satu kejadian itu saya ngelihat dia tuh ternyata tuh bukan galak ya, dia tuh tegas, terus sebagai dokter tuh dia dipakai betul oleh Tuhan gitu ceritanya ya. Jadi waktu itu ada pasien di ICU, jadi pasiennya memang kondisinya tuh gawat ya, jadi kritis seperti itu. Jadi kan kalau pasiennya itu keadaannya kritis, pasti kita lakukan RJP, jadi kita pijat jantung seperti itu. Lalu sudah berkali-kali dilakukan, pasien ini tuh nggak kembali gitu, jadi denyut jantungnya tidak kembali, garisnya lurus aja seperti di film-film itu ya, pip gitu ya, yang garis lurus itu. Sudah berkali-kali sampai orang-orang bilang, udah dok, menyerah saja, udah mari kita nyatakan sudah ini jam kematiannya gitu, ya sudah kita nyatakan sudah meninggal, nanti kita bilang keluarganya. Nah dia tuh enggak, ini masih bisa, ayo coba lagi, ayo coba terus sampai ceritanya. Jadi ceritanya tuh kan pasiennya di IGD sih Pak, di ICU-nya IGD, ibaratnya kayak ICU ruang gawat daruratnya yang pasien paling gawat. Jadi waktu itu tuh pasiennya datang dengan keluhannya sakit dada, ibu-ibu usianya 60-an lah, hampir 70, datang nyari dada,
hasil rekam jantungnya kurang bagus karena curiganya ada serangan jantung. Terus udah diinfus, sudah dikasih obat-obatan untuk tata laksana awal, tiba-tiba tuh pasiennya kejang. Pasiennya kejang, terus hasil rekam jantungnya tuh bukan garis lurus sih, hasil rekam jantungnya cepat. Denyutnya kan cepat sekali. Nah, denyut jantungnya cepat sekali, tapi nadinya sama sekali nggak keraba. Sama sekali nggak keraba. Pilihan satu-satunya ya dipasang alat bantu nafas, sama kalau ritmenya tidak teratur seperti itu, cepat sekali, itu kan harus kejut jantung yang listrik, yang seperti di film-film itu. Kalau yang lurus justru kita harus pijet, tapi kalau yang tidak beraturan kita harus strum supaya balik lagi seperti normal. Nah, karena dia nggak ada nadinya, selain di strum dia harus dipijet juga di RJP tadi. Nah, waktu itu posisinya kan di teori itu 20 menit kita tahu pasien itu nggak ada nadi, 20 menit itu selama melakukan pijat jantung pasiennya nggak kembali atau setrum listrik tidak berefek, berhenti posisinya. Atau petugasnya udah kecapean nih, petugas sudah kecapean, berhenti, berarti artinya pasiennya tidak bisa ditolong lagi. Sambil menunggu pasiennya akhir hayatnya, berarti dinyatakan meninggal. Nah, pas itu udah ada 2 perawat yang marah ke saya. Karena saya udah kejut listrik 7 kali, nggak pernah ada pasien yang dikejut listrik 7 kali. Baru pasien itu, seumur-umur baru sekali saya kejut listrik sampai 7 kali. Total berarti 8 kali sama yang terakhir. Terus pijat jantungnya udah 30 menit, perawatnya udah ngeluh. Udah dok, udah cukup, udah dijelasin, dokter udah berusaha maksimal. Saya, dalam hati saya, mungkin Tuhan ngomong ke saya ya, saya feelingnya ibu ini tuh bakal selamat kalau kita terusin. Dan bener Pak, di akhir saya bilang setelah perawatnya ngomong, yuk berhenti dok, jelasin ke keluarganya aja. Sekali lagi, kalau kejut jantungnya nggak berhasil, terus dipijat jantung juga tetap nggak berhasil, oke saya nyerah, saya bilang gitu. Setelah itu, di kejutan ke-8, di kejut listrik yang ke-8, balik tuh. Denyut jantungnya balik jadi normal pasiennya. Denyut jantungnya balik lagi jadi normal, pijat jantungnya dihentikan, diraba nadinya ada, pasiennya balik. Ya udah, setelah saat itu saya bilang oke, kita stop karena udah balik pasiennya. Jadi ya puji Tuhan, Tuhan bisikin saya bahwa oke yuk terusin sekali lagi, kasih penjelasan ke perawatnya. Kalau memang nanti akhirnya tetap nggak bisa, ya udah mau gimana. Tapi ternyata enggak, Tuhan kasih jawaban. Setelah dikejut jantung, dipijat jantung lagi, kasih obat, ternyata pasiennya baik. Bagus, bisa pindah ke ruang ICU walaupun dalam posisi tidak sadar. Terus akhirnya diobatin, dirawat dengan dokter jantung, pasiennya pulang hidup. Berterima kasih sama dokter jantungnya, bilang, dokter terima kasih saya udah ditolong sampai di IGD dipijat jantung juga, sama teman-teman dokter di sana juga saya titip terima kasih katanya. Jadi gara-gara ngeliat itu jatuh cinta. Iya. Wah, mantap ya, Tuhan tuh kalau mau bicara lewat banyak hal ya. Iya. Itu kapan kira-kira? Tahun kapan itu? 2016. Pertama kali 2016. Fall in love 2016. Itu udah jujur, jatuh cinta duluan. Nah kalau Pak Dokter jatuh cintanya kapan? Sama sih kayaknya 2016 Pak. Oh, 2016 tuh melihatnya begini kan. Setelah dia, tahu nggak kenal. kalau dia jatuh cinta? Tahu, kelihatan banget. Terus, kelihatan banget tiap jaga gimana barang. kelihatan banget? Tiap jaga barang tuh dia kan pakai masker. Ah. Cuma orang kalau pakai masker tuh kan kalau senyum kelihatan kan Pak. Masa itu 2016 udah pakai? Oh ya pakai masker tetap ya, walaupun Karena, belum pandemi ya. Iya, belum pandemi kan kita tetap jaga tuh tetap pakai tetap masker. masker. Terus? Tetap pakai Saya masker. pakai masker biar gak ketahuan senyum-senyum. Karena Pak. dia Taunya gimana? dia tahu? senyum tuh tetap kelihatan Pak. Karena kan kebetulan kita sipit ya Pak. Nah. Dua-duanya. Jadi kalau senyum tuh kelihatan matanya. Jadi taunya kalau dia jatuh cinta gimana? Ya itu tiap jaga bareng, senyum-senyum, terus isengin Masa dari saya. senyum-senyum, oh ngisengin. Terus ngisengin Pak, ini kenapa nih anak? Terus ya udah deh, saya jatuh cinta juga. Nah yang membuat, tadi kan dia ngomong tuh jujur, jatuhnya karena ngelihat kegigihan, kemauan yang kuat menolong orang. Kalau Dokter Riki jatuh cintanya kenapa? Karena Sama kejadiannya tiap kali dia periksa pasien, dokter muda itu kan selalu periksa pasien juga awalnya sebelum saya yang periksa. Dia care banget sama pasiennya. Jadi
hati saya ya terketuk karena dia, oh ternyata dia orangnya suaranya kenceng, kayaknya jutek, tapi ternyata sama pasien care gitu. Oh, luar biasa ya. Tuhan tuh kalau mempertemukan jodohnya nggak mesti aku berfirman inilah jodohmu gitu, enggak ya. Tapi lewat kehidupan gitu merasakan oh ini jodohku gitu ya. Dokter Janet yakin bahwa dia dari Tuhan? Saya minta sih Pak, jujur. Saya bilang, Tuhan saya kok suka sama laki-laki ini, saya suka sama dia gitu. Tapi saya nggak tahu sih dia perasaannya gimana gitu. Tapi saya suka, ya pokoknya saya mau sama dia Tuhan gitu. Nah, gitu ya. Yeah, sebelum tahu dia juga meresponi. Iya. Jadi sebelum tahu doanya begitu. Iya, Pak. Maaf nih, Iya, Pak. kalau seandainya kan tadi sebetulnya bukan tipenya kan? Iya Pak. Maunya tipenya romantis gitu ya? Iya. Oh. Tapi Tuhan tahu yang lebih baik. Disuruh romantis. Nah, kenapa sih pilih dokter? Kok nggak pilih yang bukan dokter? Kan nggak kepikir nggak kalau dokter tuh sibuk, apa nggak takut nanti apa sibuk nggak punya waktu buat keluarga gitu? Iya sibuk sih Pak. Tapi kenapa pilih dokter? mungkin karena seprofesi ya, jadi lebih bisa diajak tukar pikiran juga Pak, dan lebih memahami gitu kan, karena sibuk pasti kan dia juga tahu kesibukan saya gitu, saya juga tahu kesibukannya dia gitu. Dan memang terbukti puji Tuhan kita itu LDR 3 tahunan ya, 3 tahun LDR, dan itu gampang sekali LDR-nya, lebih gampang, hubungan itu mudah gitu buat saya, effortlessly gitu loh buat saya. Jadi bukan lebih susah yang ketemu tiap hari daripada yang LDR malah gitu. Kalau Dokter Riki, kenapa milih dokter juga? Apa nggak takut tuh? Udah suaranya cempreng, gitu ya. Kalau saya nanti, dari awalnya memang kalau nggak milih yang gimana gitu ya, sekretaris gitu kan lebih gampang diatur mungkin. Enggak sih Pak, dari awal saya memang pengennya dapatnya dokter. Oh, dari awal memang dokter. Karena pertimbangan saya kalau sama-sama dokter itu lebih mau ngertiin. Kan sayanya sibuk, karena dia tahu pasti kesibukannya tuh ngurus pasien, nggak kesibukan yang aneh-aneh kan. Jadi saya lebih memilih yang seprofesi memang. Dari awalnya begitu. Supaya bisa memahami gitu ya. Ya. Terus gimana nih cara ngatur waktunya nih dalam kesibukannya untuk keluarga, untuk pasangan, kan sibuk. Mungkin ada yang pengen tahu nih, gimana sih dokter ngatur waktunya di tengah-tengah kesibukan? Puji Tuhannya gini Pak, jadi setelah kenal dia, setelah makin deket, saya kebetulan jaganya nggak banyak jaga malam. Karena kebetulan saya, puji Tuhan, jabatannya naik jadi kepala IGD. Jadi lebih banyak waktu untuk jaga pagi. Oh, itu Jaga kapan pagi. tuh naiknya? Setelah menikah? 2017. Setelah kenal 2017, kami menikahnya 2018. Jadi waktunya lebih banyak di rumah. Karena kan banyak kan jaga pagi jam 7 sampai jam 14. Setelah itu free. Jadi ternyata nggak semua dokter sibuk sekali gitu ya? Tapi sebelumnya ini sibuk Pak. Oh sibuk. Jadi, nah waktu sibuk itu ngaturnya gimana itu? iya, Senin itu jaga pagi jam 7 sampai jam 2, lalu jam 3 sampai jam 8 itu jaga klinik umum dulu. Oh. Gitu. Jadi sibuk sekali ya? Dulu itu sibuk. Jadi meluangkan waktunya mungkin malam, yang penting itu dinner bareng, makan malam bersama. Lalu setelah kesibukan itu ya masih menyempatkan diri untuk makan malam bersama. Lalu diatur supaya bisa libur bareng. Misalkan Minggu itu kadang juga tetap jaga ya, Sabtu Minggu itu kadang tetap kebagian jadwal jaga. Jadi kita mungkin mencari satu hari di mana kita bisa libur bareng. Nah itu family time gitu. Melihat suami yang waktu itu belum sekarang jadi sebelum kepala IBD kan sibuk tuh. Yeah. Ada rasa cemburu nggak dengan profesinya? Wah ini jangan-jangan nanti saya
di nomor 2 kan dia selalu sama kerjaannya, yang jadi istri pertama kerjaannya gitu. Ada rasa takut gitu nggak? Enggak sih. Nggak ada rasa cemburu? Enggak. Enggak ya? Support terus ya? Support terus. Oh gitu, karena memang memahami Iya, Pak. memahami profesi sebagai dokter seperti itu gitu ya. Dan kalau bisa nggak usah pulang, udah jaga aja terus ya. Sampai nanti harinya family time baru pulang gitu ya. Yang penting setorannya tetap gitu ya. Oke. Nah, saudara, menarik sekali ya di awal-awal kita boleh bincang-bincang. Saya menangkap bagaimana Tuhan itu mempertemukan jodoh seseorang anaknya. Dan unik gitu. Nah, kita bisa belajar dari sini tidak membatasi Tuhan atas setiap kehidupan kita, ya, atas bagaimana Tuhan itu bekerja dan berbicara lewat banyak hal, saudara, ya, lewat banyak perkara, lewat banyak. Nah, kita sudah mendengar bagaimana mereka dipertemukan dan mereka menjadi yakin justru lewat apa yang mereka perbuat sebagai profesi seorang dokter. Dan itu menarik sekali, bahkan dalam perjalanan itu mereka bisa saling mengerti, saling memahami. Nah, saya berdoa buat saudara juga mungkin yang sedang mendambakan pasangan hidup, ya, mari jangan batasi Tuhan. Saudara buka hati, buka pikiran, dan betul-betul saudara bisa memahami ada jodoh, ada teman hidup di sekitar saudara yang Tuhan sebenarnya sedang bawa buat saudara. Puji Tuhan. Nah, saya mau lanjutkan ini. Dr. Ricky, Dr. Janet, menarik sekali dan exciting saya. Selama menikah, berapa lama nih menikah? Jadi udah berapa lama? 2018 sudah 4 tahun. Sudah ada anak ya? Sudah. 1 ya. Itu umur berapa? 2 tahun setengah. Ya. Kan tadi memang saya lihat kan perjalanannya cukup mulus gitu ya. Ya, menikah 4 tahun. Ada konflik nggak dalam menikah selama 4 tahun ini? Ada. Konflik kecil-kecil ya paling berantem biasa. Biasanya kalau ada konflik kecil-kecil, belum besar. Jangan besar, Pak. Oke. Biasanya kalau konflik soal apa? Kalau dokter ribut soal apa? Soal suntik menyuntik apa? Soal apa? Paling pendapat ya Pak. Biasanya pendapat yang paling sering kan namanya baru nikah ya, usianya masih pernikahannya kan masih muda. Biasanya ya pendapat. Perbedaan pendapat. Iya. Biasa soal apa? Soal rumah tangga, soal anak, soal keluarga. Saya itu tipe orang yang lumayan ambisius ya Pak. Jadi saya itu mungkin ibaratnya saya itu gas, dia itu rem gitu Pak. Jadi dia itu santai sekali orangnya, saya itu orangnya cepet gitu. Ya, maunya cepet gitu. Jadi mungkin kendalanya di situ. Tapi itu puji Tuhannya, Tuhan itu baik Pak. Jadi saya itu kan detail orangnya. Jadi saya tuh kalau berdoa sama Tuhan juga saya mendoakan jodoh saya detail. Tuhan, saya mau jodoh saya kalau bisa dokter, pinter, ini. Nah itu tuh ada di dia semua Pak, seperti itu. Jadi pernikahan kami itu bisa dibilang 80% cocok, 20% aja nggak cocok. Jadi kita cuma working di 20%-nya aja. Nah, yang 20% nggak cocok nih bisa nggak diceritain ke pengerjanya, ke jemaat yang mengikuti ini biasanya soal apa? Ceritain coba. Ada konflik apa? Terus gimana kalian menyelesaikan itu konflik itu? Contohnya itu karena dia tuh lama Pak. Misalnya santai. Jadi misalnya ada tugas nih, tugas kuliah gitu ya. Ada tugas kuliah dia tuh santai sekali. Ini kan udah nggak kuliah nih, yang di rumah tangga nih. Iya dia anak mau pergi vaksin misalnya. Udah jam 11 nih, ayo kita berangkat gitu. Vaksinnya masih jam 12, berangkatnya jam 11.25 aja karena ke rumah sakit itu perjalanannya 35 menit. Dan nanti kalau macet gimana? Gak macet, tenang gitu. Jawabannya tuh gitu. Iya gitu. Terus penyelesaiannya gimana? Penyelesaiannya adalah
Ya, Dimarahin dulu. Ayo berangkat gitu. Iya. Pernah dimarahin? Pernah, Pak. Hah? Jadi kalau saya tuh orangnya kan santai. Terus ini mungkin di luar kasus yang antar anak. Saya kan suka orangnya tuh berpikir panjang, berpikirnya jauh ke depan. Dia sukanya saya mau A, cepat dilakuin A supaya ada hasilnya. Kalau saya enggak, kamu harus ngelakuin A, harus mikirin resikonya A, keuntungannya B, dan segala macam sampai Z. Nah, terus akhirnya kita jadi bersih tegang karena itu. Ya nggak bisa, orang tuh kalau mau sukses atau mau apa harus cepet. Ya nggak bisa kalau mau cepet, kecepatan juga resikonya nggak jadi pertimbangan, nanti jadinya nggak karuan, jadinya rugi dan segala macam. Nah, gitu akhirnya ya udah dia ngomong, ya udah oke, kamu mulai sekarang jadi kita prinsipnya adalah satu hal didiskusiin dulu bareng-bareng, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Nanti kalau udah mateng, fix, yuk kita mau jalan, doa dulu. Gimana ini dibawa dalam doa dulu, bisa jalan atau enggak, baru kita lakuin. Terus yang ngalah siapa? ya. Kalau konflik siapa yang banyak ngalah? Kita berdua sih. Hah? Ya, tergantung Roh Kudus itu menghampirinya ke siapa ya, Waduh. Pak? Kalau tergantung Roh Kudus. Kadang kan saya yang Ini ngalah. jujur aja, siapa Iya. yang banyak ngalah? Ini apa ini? Kayaknya saya banyak ngalah deh. Oh gitu. Ngegas duluan tapi akhirnya ngalah juga ya? Iya. Bagus. Bener. Karena menurut dia pertimbangan saya benar, jadi dia ngalah. Oke. Saya mau nanya nih, kan kita lagi menghadapi masa-masa pandemi ini. Ya, kita berharap akan segera selesai. Nah, selama masa pandemi itu ada pengalaman yang menarik nggak sebagai dokter? Sempat kena nggak? Dokter ini sempat kena COVID nggak nih dokternya? Nih? Kena dua-duanya Pak, termasuk anaknya pun kena. Anaknya kena. Kapan itu? 2020 apa 21 ya? 2021 kena gitu. Itu pas apa? Varian Delta. Wah, itu yang gawat-gawatnya ya. Iya. Nah, mungkin saya percaya dari yang mengikuti ini pengen kepo juga itu. Kalau dokter kena COVID ini gimana? Kalau masyarakat orang pada umumnya ya nanganinya gitu. Kalau dokter kena COVID apalagi barengan itu. Iya. Anak barengan. Lagi gimana itu nangani kena COVID waktu itu gimana? Awalnya yang ada gejala duluan itu Ricky. Oh. Lalu kan Ricky isolasi sendiri, saya Jadi waktu kena tahu dia isolasi sendiri. Di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Terus? Saya sama anak ke rumah mertua. Terus Oh, ke rumah mertua. Iya. Terus habis Ricky kena, ketahuan Janet kena, anak kena. Iya. Hah. Ternyata jadi Atau belum tahu terus ngungsi dulu gitu. Belum tahu. Oh, belum tahu. Posisinya belum Iya, tahu, ngungsi dia dulu. fungsi dulu. Ngungsi Terus dulu. waktu dia mau nemenin saya, hasil PCR saya kan belum keluar. Tapi dia udah mau nemenin. Saya nih pasti COVID katanya gitu. Karena tenggorokan saya sakit. Oh. Kata Janet begitu, Pak. Jadi waktu ngungsi pengen nemenin gitu. Iya. Karena dia yang takut, Pak. Sayanya takut. Oh. Sayanya kenapa-napa, tapi sayanya santai. Ya, itu salah satunya. Padahal saturasinya udah sempat turun ya. Ini saturasinya 92 paling rendah. 92% pernah, Pak. Jadi saya kan daripada nungguin telepon terus ya, udah saya pakai masker lah, nanti saya tidur di kamar atas pikirnya gitu. Jadi biar Jadi isolasi. nemenin. Iya, mau nemenin. Terus tapi ternyata setelah saya PCR saya juga positif. Nah, karena saya dan Ricky positif, anak yang di mertua yang dititipkan itu anak saya juga ikut di PCR, ternyata positif juga. Jadi dikembalikanlah kita semua ke rumah dan isolasi bersama bertiga. Oh. Mertua puji Tuhan, papi mami itu di PCR negatif. Nah, waktu bertiga kena itu gimana penanganannya? Penanganannya puji Tuhan yang pasti kami prioritaskan tuh anak ya yang pertama kali dipikirkan, tapi tidak ada gejala. Jadi diobatin sendiri gitu aja? Kan kebetulan saya kerja di rumah sakit, Pak. Jadi saya dapat prioritas dapat obat-obatan dari rumah sakit. Dikirim ke rumah? Dikirim ke rumah. Oh. Jadi waktu hasil PCR-nya positif, saya diminta untuk cek darah sama dokter penyakit dalam, terus diminta untuk ronsen.
ternyata ronsennya ada infeksi paru-paru, walaupun nggak banyak. Tapi itu tetap masih di rumah? Masih di rumah. Walaupun infeksi paru-paru? Iya, masih di rumah karena saya gejalanya hanya batuk aja. Tapi nggak takut, udah ada infeksi paru-paru nih, wah ini Saya kan sih apalagi nggak kan tiap hari denger ngeliat orang tiba-tiba mati gitu, nggak takut mati gitu? Sayanya sih nggak takut sih Pak, kalau Nggak takut? saya sih Padahal pasrah. udah tahu infeksi paru. Tahu, iya. Kan biasanya kalau udah infeksi paru-paru kan segera Iya. disediain rumah sakit terus di oksigen gitu toh? Iya, betul. Hah? Saya Tapi pasrah. tetap pasrah di rumah. Pasrah di rumah. Dia yang takut. Saya udah nangis Pak. Waktu Oh. itu stok obat untuk COVID tersebut, antivirus tersebut kan Terbatas. Jadi Karena pasiennya lagi apalagi di tinggi-tingginya. kota Semarang, jadi yang punya itu saudara saya di Jakarta. Nah saya udah nangis, aduh Tuhan obatnya nggak ada gitu. Terus saya telepon bisa kirim, tapi pengiriman waktu itu karena isolasi tersebut ya mungkin kan kurirnya nggak maksimal ya, jadi bisa nyampainya ke Semarang tuh 2-3 hari gitu. Di rumah sakit juga restocknya 2-3 hari, jadi saya tuh kepikiran suami saya gimana ini 3 hari nggak mengonsumsi obat antivirus seperti itu. Ya cuma bermodalkan doa gitu. Puji Tuhan, ronsen 3 hari kemudian di ronsen ulang bersih. Bersih Nah, sih. waktu tahu suaminya infeksi paru-paru kan takut itu. Dan dia kan santai. Iya. Ya, kamu yang takut. Iya, Pak. Sempet kepikir nggak? Kan paling denger tiap hari kan, bukan ini ya. Iya. Kebanyakan lewat. Yang Iya, Pak. infeksi kan kebanyakan lewat. Iya. Sempet kepikir nggak? Kepikir, Ini makanya- jangan-jangan lewat nih gitu. Makanya saya mau nemenin di sana, nanti bahkan kakak kelas saya aja ada yang meninggal Pak, pagi Iya. masih main Instagram, malamnya lewat Meninggal, Pak. iya. Itu makanya saya tuh nangis Oh, gitu. ada yang nyetir mobil ke rumah sakit sendiri, dia masuk lewat. Nah itu itu Pak, sampai saya udah deh, saya kan nggak tahu nih positif negatif, udah saya ngurusin aja lah suami Tapi saya di waktu rumah, itu waktu mau ngurusin memang udah tahu infeksi paru-parunya. udah tahu. Oh, Sudah gara-gara tahu, Pak. tahu gitu. Iya, saya Jadi jadi ikut ngurusin iya, lah. Jadi saya kepikiran, Jadi, udah saya ikut Kalau ngurus mau aja. mati ya udahlah mati bareng gitu. Gitu. Iya, kepikiran kalau saya gejalanya ringan Pak. Kalau ini yang sampai berat. paru-parunya putih. Gitu. Jadi sempet takut juga nanti Iya. suami saya bisa meninggal gitu. Wah, pikiran udah macam-macam. Oh, udah macam-macam. Udah Terus macam-macam. apa yang membuat kamu kuat Eh, waktu menangani ini? Amsal 3 ayat 5 Pak. Oh. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi itu iman ya. Iman. Terus akhirnya bisa melewati 3 hari, paru-parunya sudah hilang infeksinya. Bersih. Puji Tuhan. Dan Tuhan akhirnya menyembuhkan semua keluarga ya. Iya. Puji Tuhan. Situ. Dan itu mujizat ya. Iya. Mujizat. Gitu. Ternyata dokter pun juga nggak kebal sama COVID ya. Stres juga. Stres juga. Oke. Kalau Dokter Riki, pengalaman di rumah sakit waktu COVID tuh ada pengalaman yang menarik nggak menangani pasien COVID Yang jelas kalau pada saat selama itu? Iya, pada saat tingginya itu ya kita jelas pertama takut ya Pak, takut ketularan juga. Yang pertama itu. Tapi kan tetap nangani kan? Tetap mau nggak mau kan tetap nanganin karena kan kita petugas kesehatan. Ya berdoa aja sama Tuhan, saya mau tolong pasien ini, Tuhan tolong sertain saya supaya pasiennya bisa selamat. Ya puji Tuhan banyak sih pasien yang memang posisinya waktu itu ruangan penuh, pasiennya sesak, harus bertumpuk di IGD. Ya kita teman-teman dokter di situ saling bantu, tolong pasien. Ya puji Tuhan banyak pasien yang tertolong sih Pak waktu pandemi itu di rumah sakit kami. Cuma yang meninggal juga lumayan. Dalam penangani itu bisa melihat, merasakan gimana campur tangan Tuhan dalam menangani. Jadi saya itu lebih karena mungkin sudah terlalu lama pegang pasien ya, mungkin udah lama pegang pasien. Saya itu kadang suka nggak nyangka sama omongan saya sendiri gitu loh Pak. Oh. Mungkin berkat Tuhannya tiap kali saya ngomong, oh pasien ini kalau ditolong nih pasti selamat nih. Dan itu jadi ya? Jadi puji Tuhannya jadi Pak. Kuasa perkataan. Iya. Puji Tuhannya teman-teman pada ngomong, udah kayaknya udah stop deh, berhenti. Nggak bisa nih, kayaknya yang ini tertolong deh. Saya bilang gitu, ternyata puji Tuhan, Tuhan kehendaki sembuh pasiennya akhirnya ya, tertolong.
Terus saya mau ingin tahu nih pendapat dokter nih. Kan kita tentang virus corona. Kalau setahu dokter Ricky, dokter Janet, ya banyak pendapat tentang virus corona. Ada pendapat yang mengatakan itu buatan manusia. Menurut dokter Ricky, dokter Janet gini, apakah itu betul atau mungkin ada sesuatu yang... Kalau pendapat saya pribadi ya, memang pasti kan kalau ada suatu kejadian pasti ada teori konspirasi di baliknya. Tapi terlepas itu buatan manusia, buatan alam, itu kan memang ada di hadapan kita dan memang harus kita hadapi seperti itu. Jadi yang harus dipikirkan itu adalah bagaimana kita ini survive dalam masa pandemi ini gitu. Jadi kalau bagi saya nggak penting itu buatan siapa, yang penting puji Tuhan suami saya sembuh gitu, keluarga saya sehat gitu, pasien-pasien juga bisa sehat kembali, itu aja sih Pak kalau saya. Dokter Ricky? Kalau saya, karena kita melihatnya dari sisi medis ya Pak, mau itu buatan manusia atau tidak, selama itu kita bisa bantu untuk pasien kita obati, ya kita tolong pasiennya semaksimal mungkin. Cuma kalau coronavirus itu kan sebenarnya udah ada sejak lama. Memang virus corona itu salah satu penyebab flu selama ini yang memang ada. Jadi diyakini bahwa itu mutasi dari flu, dari virus flu? Ya terlepas itu mutasi dari virus flu atau buatan dari manusia, mungkin hanya Tuhan yang tahu ya Pak. Jadi dokter sampai hari ini juga nggak ada yang tahu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada dokter yang tahu. Jadi ini masih tanda tanya lah ya? Ya. Apakah ini buatan manusia ataukah ini mutasi, kita belum tahu ya. Ya. Tapi kira-kira pandangan dokter adalah kita harus siap menghadapi gitu ya. Oke. Saya mau nanya lagi, punya impian nggak ke depan ini? Apa impiannya sebagai dokter? Impian pasti punya ya Pak. Impiannya kita berdua sih, kita pengennya sih menolong orang ya Pak, pasti ya, karena jadi dokter itu kan tujuannya kan pelayanan, menolong orang. Pengen jadi berkat buat orang-orang di sekitar. Kebetulan kami punya cita-cita bersama itu, kami kan punya klinik sekarang ini. Oh, begitu. Ya. Cita-citanya, impiannya ya klinik itu bisa berguna buat orang. Kalau bisa kita buka cabang di kota lain pun atau di Semarang pun, harapannya tetap sama, tujuannya kliniknya supaya bisa pelayanan, menolong orang. Nggak kepengen yang lebih besar lagi, punya rumah sakit? Ada nggak cita-cita mimpi, nggak hanya klinik, satu saat punya rumah sakit gitu? Kalau saya sih Ya pingin ya. Ya kalau dia ditanya pasti nggak tahu Pak, kalau saya ditanya pingin nggak pingin. Oh, itu bedanya ya. Ya. Lebih santai gitu ya. Oke. Nah saudara, luar biasa ya pengalaman yang mereka alami dalam menghadapi masa-masa sulit, masa-masa pandemi. Dan kita bisa melihat bagaimana iman mereka di saat-saat mereka semua bertiga menghadapi COVID dan itu varian Delta. Dan bagaimana kita bisa melihat satu kesaksian yang nyata bahwa iman membuat Tuhan itu tidak tahan untuk tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, Alkitab berkata, hidup orang percaya itu karena iman. Hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya, karena iman. Dan orang yang tidak beriman itu tidak berkenan. Nah, saya berdoa supaya setiap saudara tetap kuat di masa-masa sulit dan tetap imannya itu makin hari makin kuat, makin kokoh. Bangun terus iman saudara. Ya, bangun terus iman saudara dengan saudara mesti rajin baca firman Tuhan. Nah, Dr. Ricky, Dr. Janet, kita ada di penghujung acara hari ini. Dan sebagai penutup saya ingin bertanya, mungkin ada pesan buat jemaat, buat setiap orang yang sedang mengikuti acara kita hari ini. Silahkan, mungkin ada pesan-pesan buat mereka yang bisa sampaikan. Ya,
Dokter Riki dulu. Mungkin kita manusia itu hidup di dunia ini itu pasti banyak cobaan yang kita lalui, pasti banyak masalah yang akan datang di kehidupan kita, baik dari keluarga, baik dari orang-orang di sekitar kita. Untuk kami berdua, baik dari pasien, juga komplain dari pasien dan segala cobaan yang kami hadapi. Prinsipnya pada hidup kami tetap percaya dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami pasrahkan semuanya ke dalam tuntunan Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih, cobaan yang Tuhan berikan ke kita, perlu diingat bahwa cobaan yang diberikan kepada kita tidak akan melebihi dari kekuatan yang kita sanggup untuk menghadapi cobaan itu. Mungkin itu, Pak. Dari Dr. Janet ada pesan? Ya, puji Tuhan, saya merasakan betul kebaikan dan penyertaan Tuhan bahwa day by day we are walking with grace. Jadi kita itu berjalan dengan penuh penyertaan Tuhan. Satu yang Tuhan taruh kuat di hati saya yaitu I am with you always. Jadi Tuhan itu ada di setiap musim. Jadi di saat sedih, di saat senang itu Tuhan ada, dan kita harus mencurahkan isi hati kita semuanya kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, itu yang terpenting. Mau dalam mencari jodoh, mau dalam membangun karir, mau dalam memilih kuliah apa, mau dalam menghadapi situasi apapun, Tuhan itu pasti akan memberikan yang terbaik menurut versi Tuhan, yang bisa melebihi dari apa yang kita bayangkan, kita pikirkan, seperti itu. Nah, saudara, demikianlah bincang-bincang kita bersama dengan Dr. Riki dan Dr. Janet. Hari ini menarik dari pasangan dokter, ya, kita boleh belajar banyak hal, kita boleh dikuatkan dengan kesaksian-kesaksian mereka. Nah, sebelum kami akhiri, saya mau menyampaikan buat saudara yang belum punya komunitas beribadah, kami ada 4 komunitas tempat beribadah. Yang pertama ada di Ungaran, di Hotel C3, C3. Ya, saudara, di Hotel C3 setiap hari Minggu jam 8 pagi. Yang kedua ada di Kota Semarang yang merupakan pusat komunitas kita, ada di Gria Kanaan, Jalan Dr. Cipto nomor 151 Semarang. Saudara, ada 4 kali ibadah, jam 8, jam 10, jam 1 siang buat mereka anak-anak muda dan mereka yang berjiwa muda. Dan yang ketiga ada di BSD City di Hotel Grand Zurich setiap hari Minggu jam 10 pagi. Dan yang terakhir ada di Gading Serpong di Agathon Convention Center setiap hari Minggu jam 5 sore. Nah, saudara yang belum punya komunitas ibadah, saya ajak saudara untuk bergabung dalam komunitas tersebut. Nah, saudara, sebelum kita akhiri, saya mengucapkan terima kasih buat Dr. Riki atas kehadirannya dan memberkati kita. Dr. Janet, terima kasih. Nah, saudara, mari kita akan akhiri bincang-bincang kita, program kita menjadi saksi, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini kami boleh mendengar kesaksian dari Dr. Janet, Dr. Riki, dan mereka boleh menyampaikan apa yang menjadi pengalaman hidup mereka dan boleh menjadi berkat buat kami. Kami percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, Tuhan, itu akan diurapi dan boleh menjadi berkat. Hamba-Mu berdoa buat mereka yang sedang dalam pergumulan, dalam profesi mereka, Tuhan, apapun profesinya, Tuhan, Kau berkati mereka semua. Berkati mereka semua dengan berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan, tolong setiap pergumulan anak-anak-Mu, setiap masalah yang mereka hadapi, Tuhan, Kau kuatkan mereka, berikan mereka jalan keluar, sehingga mereka cakap untuk menanggungnya. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang mengikuti program ini dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati Dr. Riki, Dr. Janet, anak mereka, berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Kau buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Nah, saudara, akhir kata kami undur diri dan kami mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.